Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Game online PUBG yang bergenre Battle Royale kini menjadi sorotan. Pelaku penembakan brutal di dua masjid di New Zealand yang menewaskan lebih dari 40 orang ternyata juga tercatat sebagai pengguna aktif game online PUBG. Itulah mengapa aksi penembakan yang dilakukan layaknya bermain game diduga terinspirasi dari permainan game online PUBG. Game online PUBG cukup populer di kalangan milenial. Survival game ini dimainkan bersama beberapa puluh pemain yang terkoneksi secara online. Di awal game, pemain harus mencari senjata untuk kemudian saling mengalahkan. Pemain terakhir yang bertahanlah yang menjadi pemenang. Dibutuhkan kerjasama, konsentrasi, dan strategi dalam memainkan game ini. Aksi-aksi dalam game online, tembak-menembak, saling mengalahkan ini memang tampak terlihat mengeksplor kekerasan. Apakah memang kekerasan ini yang bisa mempengaruhi para pemainnya untuk melakukan tindakan brutal di dunia nyata? Saya pribadi melihat bahwa waktu kita main game PUBG, mungkin sebagian sini saya yakin mungkin media banyak yang pernah main ya. Jadi waktu kita mendarat di bawah, yang di dalam otak kita itu sebenarnya bukan kekerasannya, tapi kita langsung melihat petanya, pemetaan, strateginya. Saya masuk ke daerah mana saya bisa selamat. Saya masuk dari mana. Jadi lebih ke arah strateginya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi kekerasannya mungkin agak kecil. Karena lebih banyak otak kita dipenuhi dengan strateginya harus bagaimana. Kalau kita lihat dari logikanya aja ya, PUBG itu dimainkan mungkin ada kali 20 atau 30 juta orang. Hanya di Indonesia. Ya kan, hanya di Indonesia. Tapi apakah dengan adanya game PUBG, ya kan, atau mungkin ada game bisa bilang Mobile Legends atau apapun gitu kan, apakah mendadak kita muncul misalnya gini ya, PUBG ya, apakah kita mendadak muncul 1.000 orang, 10.000 orang yang mencoba mengikuti? Saya rasa kan mungkin kita belum ada ini ya, ada cerita, ada bukti yang bahkan satu pun. Namun begitu, unsur kekerasan yang hadir dalam sebuah game yang dikhawatirkan memberikan pengaruh buruk membuat MUI mengambil keputusan untuk merumuskan fatwa. Isu label haram yang akan diberikan pada game PUBG sebelumnya telah menimbulkan polemik di masyarakat. Setuju sih menurut saya, karena di bidang e-sport itu kan udah banyak juga atlet e-sport ya di Indonesia kan, termasuk teman saya di dalam bidang Mobile Legends yang udah masuk Piala Presiden, sekarang yang lagi turnamen masuk semifinal alhamdulillahnya. Terlalu konyol aja sih, sampai ranah PUBG juga diikut campurin sama sekelas MUI ya. Yang padahal masih banyak permasalahan lain. Kalau menurut saya sih sebenarnya nggak perlu diharamkan, cuma dibatasin aja gitu. Buat penggunaan dan yang main game itu siapa gitu. Jangan sampai anak-anak yang kecil ataupun dibatasi umur lah pokoknya gitu. Saya setuju aja, karena kalau dengan dia terlalu fokus dengan games itu bisa mengganggu untuk masa depannya dia. Jadi dia terlalu fokus untuk game dan dia nggak ada waktu untuk belajarnya. Kalau pendapat saya sih PUBG kan game ya, iya. Itu kan untuk hiburan. Jadi nggak perlu lah diharam atau halalkan gitu. Maksudnya itu untuk for fun aja, untuk kesenangan kita aja gitu. Jadi sebenarnya sih nggak perlu gitu-gituin. Menyikapi fenomena ini, Majelis Ulama Indonesia MUI mengambil inisiatif untuk merumuskan fatwa yang mengatur game berunsur kekerasan. Pada dasarnya, game itu adalah mainan, sesuatu yang boleh. Tetapi banyak dampak yang dibuat di dalam permainan itu, maka dampak itu yang harus kita melakukan preventif. Disebut di dalam Islam namanya saddu dzara'i. Ada melakukan preventif terhadap masalah yang akan muncul menjadi sebuah kerusakan. Nah, ini yang menjadi konsen MUI untuk mengetahui sejauh mana sebenarnya game-game itu yang bahaya dan mana game itu yang bisa menjadi kebaikan, mana game itu yang menyia-nyiakan waktu sehingga menjadi candu bagi kita. Sebenarnya memainkan game itu hukumnya asalnya boleh saja. Hal itu sesuai kaidah hukum Islam bahwa hukum segala sesuatu adalah mubah kecuali setelah ada dalil yang mengharamkannya. Game atau permainan menjadi haram ketika ada unsur-unsur haram di dalamnya. Untuk itu perlu diperhatikan batasan-batasannya dengan memastikan bahwa materi permainan yang disajikan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok agama, baik di ranah akidah, akhlak, dan ibadah.
Itulah mengapa Rasulullah mengingatkan kita agar memanfaatkan waktu senggang dengan hal yang baik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang aku berada di tangannya, jika kalian tetap seperti dalam kondisi ketika kalian berada bersamaku, atau seperti ketika kalian berzikir, maka malaikat akan menyalami kamu sekalian di tempat-tempat tidurmu dan di jalan-jalanmu. Akan tetapi, wahai Hanzalah, semuanya ada waktunya." Itu beliau ucapkan sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kesenangan psikologis dan hiburan merupakan 2 hal yang natural dalam diri manusia. Agama tidak melarang dan menjauhi kesenangan atau hiburan. Sebaliknya, justru mengajarkan bahwa mencari ketenangan, beristirahat, mencari hiburan bisa dilakukan, namun harus sesuai dengan porsinya. Kan kalau dalam hadis disebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik manusia, muslim, adalah orang yang mampu meninggalkan sesuatu yang tak berguna. Game itu kan hanya hiburan. Kalau sekali-sekali mungkin 15 menit, 10 menit, oke lah. Kita butuh hiburan. Di zaman Nabi pun juga ada mainan, ada perlombaan, ada. Tetapi ketika ini sudah menyanyikan waktu, ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk Islam yang baik, meninggalkan sesuatu yang tak berguna. Main game yang berkepanjangan saya pikir nggak berguna, karena dia hanya asyik sendiri, tidak ada sesuatu yang bisa diberikan kepada orang lain. Bila mencari hiburan seperti bermain game hingga tahap kecanduan, tentu harus segera dihentikan. Saat pemain sudah kecanduan, kegiatan lain yang lebih utama bisa tersingkirkan. Apalagi bila dimainkan belum sesuai kategori usianya. Hal yang bersifat negatif seperti unsur kekerasan akan sangat mudah diserap dan ikuti dalam keseharian. Candu ini yang menjadi pertimbangan untuk dilarangnya. Candu apapun tuh nggak baik. Nah, termasuk candu game ini. Orang menghabiskan waktu sekian lama, berjam-jam, dan sampai lupa terhadap tugas utamanya. Kalau anak-anak sampai dia malas untuk belajar, sampai malas untuk mempersiapkan sekolahnya dan lain sebagainya. Bahkan mungkin mandi tidak. Karena memang efek buruknya dari orang yang kecanduan game itu adalah tidak bergerak. Dia asyik di dalam bermain itu dan menghabiskan waktu sekian banyak. Kekerasan yang muncul dalam game tentu bertentangan dengan agama yang mengajarkan kelembutan. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bersikap lembut dalam sabdanya. Sungguh, segala sesuatu yang dihiasi kelembutan akan nampak indah. Sebaliknya, tanpa kelembutan segala sesuatu akan nampak jelek. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam hadis yang lain, barang siapa yang tidak memiliki sifat lembut, maka tidak akan mendapatkan kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Memang, untuk mencegah dampak buruk game online ini, perlu peran aktif dari orang tua. Bukan sekedar mampu memberikan hiburan, namun juga tetap melakukan kontrol dan pengawasan terhadap konten yang diakses oleh anak. Padahal pembatasan usia sebenarnya sudah diberikan oleh pihak developer game itu sendiri. Peran aktif orang tua dalam menemani anak saat main game maupun mengakses internet diharapkan mampu menghindari konten negatif yang berdampak pada perilaku anak. Dan inilah yang memang menjadi misi orang tua sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Sekalipun bermain game tidak terlarang, namun memanfaatkan waktu senggang dengan bermain game, jangan sampai terbuai dan lupa akan waktu. Nabi SAW mengingatkan kita dalam sabdanya, ada 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam. Pemirsa, jika suami istri bercerai, siapakah yang berhak mendapatkan hak asuh anak? Jangan kemana-mana, sesaat lagi Hasanah segera kembali. Pemirsa Hasanah, banyak orang yang berpikir perceraian merupakan jalan bagi pasangan suami istri yang sudah tidak bisa bersatu lagi untuk menyelesaikan masalahnya. Padahal, tidaklah demikian. Seringkali, masalah yang menyebabkan suami istri bercerai justru berbuntut panjang hingga proses perceraian telah selesai. Hal ini berimbas pada hak asuh anak mereka. Masing-masing saling memperebutkan hak asuh atas anak, hingga akhirnya salah satu dari mereka tidak mengizinkan untuk bertemu dengan anaknya.
Permasalahan yang belum tuntas dan rasa posesif yang berlebihan. Takut suatu saat anak akan direbut menjadi salah satu penyebabnya. Sebenarnya bagaimana Islam mengatur masalah hak asuh anak bagi pasangan suami istri yang sudah bercerai? Tergantung ya, kalau ya itu kan seorang ibu ya. Kalau ibunya baik, mendidiknya semua itu kan di bawah umur kan itu ya hak ibu ya. Yang aku tahu sih mungkin kalau misalkan anaknya mungkin masih baby ya mungkin ya kan ada ketentuan gitu kan kalau hak asuhnya masih sama ibunya ya. Yang aku tahu gitu. Tapi kalau misalkan memang dia sudah di batas umur yang sudah bisa memilih sendiri, mungkin nanti ya balik lagi ke anaknya gitu. Dia milih sama siapa, sama papanya apa sama mamanya gitu. Tapi kalau masih kayak bayi gitu sampai umur berapa tahun gitu, kayaknya masih hak asuh itu masih sama ibunya. Lebih baik ke mamanya sih sebetulnya. Kalau laki-laki kan emang harus bekerja sebetulnya, cari uang. Dan haknya anak tuh pasti ada. Dan wajib hukumnya bapaknya harus membiayai seperti itu. Kalau pisah itu cerai itu sebetulnya sama masih menjadi keluarga utuh sama aja sebetulnya posisinya. Jatuhnya laki-laki juga akan tetap membiayai sang anaknya seperti itu. Idealnya bapak ibu tuh tetap menjadi orang tua gitu. Jadi tetap kerjasama ya walaupun bercerai tapi ya idealnya kan bapak ibu tetap kerjasama. Cuman ya karena secara hukum aja harus ada kejelasan buat si anak di mana. Tapi intinya kalau buat saya mau di bapak mau di ibu idealnya adalah peran orang tua itu tidak berubah gitu. Jangan jadi rebutan itu aja. Menurut aku sih ke tangan ibunya ya. Kenapa gitu? Soalnya kayak ibu lebih tahu aja menurut aku. Untuk anak kayak lebih klop anak ke ibu kayaknya. Dan kebanyakan juga pasti anak ke ibu. Dan bapaknya juga pasti ya udahlah ke ibu aja. Maksudnya bapaknya kayak juga ngerti pasti nih anak lebih butuh ibunya daripada bapaknya. Oke, saya awali dengan saya sejujurnya nggak tahu apa-apa soal pernikahan dan punya anak ya. Mohon maaf nih, masih jauh banget kita ya. Jadi nggak ngerti tuh urusan rumah tangga dan lain-lain. Tapi dari pengalaman selama ini yang saya tahu bahwa memang untuk anak-anak yang di bawah umur itu ke ibu yang saya tahu. Dari selama ini berita-berita yang saya bawain juga, dari apa yang saya dengar, dari pengalaman keluarga saya, biasanya gitu. Setelah anak ini nanti dewasa, baru kemudian diberikan kesempatan untuk memilih. Kecuali, ini yang secara hukum ya, secara hukum negara kita nih, kecuali memang ada hal-hal yang memberatkan sang ibu, baru kemudian sang ayah yang diberikan hak asuh. Itu yang saya tahu. Masalah hak asuh anak atau yang disebut dengan al-hadonah bagi suami istri yang bercerai sudah diatur dalam syariat agama. Ibnu Qudamah menjelaskan, jika suami istri mengalami perceraian, meninggalkan anak yang masih kecil atau cacat, maka yang paling berhak menerima hak asuh adalah ibunya. Sebab ibu adalah orang yang paling dekat kepadanya dan tidak ada yang bisa menyamai kasih sayangnya, tidak ada yang bisa menyamai kedekatannya selain bapaknya. Ibnu Taimiyah juga menegaskan alasan mengapa ibu yang lebih berhak mengasuh anaknya, karena ibu lebih baik daripada ayah si anak. Jalinan ikatan ibu dengan anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Dia lebih pengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ia lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang semestinya mengasuh seorang anak yang belum dewasa. Namun pada kenyataannya banyak kasus perceraian yang meninggalkan seorang anak masih kecil, hak asuhnya diambil alih sang ayah. Bahkan tak sedikit pula, seorang ibu justru tidak diberi akses untuk bertemu sang anak karena sang ibu dinilai tidak pantas. Bagaimana jika demikian? Seorang ayah tidak boleh melarang sang ibu bertemu anak kandungnya sendiri setelah perceraian mereka. Perlu diketahui, boleh saja seorang ayah melarang sang ibu untuk mendapatkan hak asuh anak jika sang ibu dalam kondisi berikut. Pertama, jika sang ibu seorang fasik, suka bermaksiat dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa dipercaya mengemban tanggung jawab pengasuhan jika seorang anak hidup bersamanya, mengakibatkan anak terbawa pengaruh negatif dari kebiasaan yang sering ia lakukan. Hak asuh ibu juga gugur jika ia non-muslimah. Hak asuh ibu juga bisa gugur jika sang ibu menikah lagi. Maka sang ayah boleh mengambil alih hak asuh anaknya.
Tapi jika sang ibu menikah dengan keluarga dekat mantan suaminya, maka hak asuh ibu terhadap anaknya tetap dibenarkan. Namun jika semua kondisi itu sudah tidak ada, misalkan wanita yang fasik sudah bertaubat, yang kafir sudah kembali ke Islam, dan yang sudah menikah lagi sudah kembali bercerai, maka seorang ibu boleh memegang hak asuh anaknya kembali. Perebutan hak asuh anak akibat suami istri bercerai juga pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Abdullah bin Amr menuturkan bahwasannya ada seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya. Wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, anakku ini dahulu akulah yang mengandungnya, akulah yang menyusui dan memangkunya, dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku." Mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah SAW pun menjawab, "Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah." Hadis riwayat Ahmad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga menuturkan bahwasannya ada seorang perempuan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, sungguh suamiku ingin mengasuh anakku, sedangkan ia sungguh telah bermanfaat bagiku. Dan ialah yang memberikan aku minum dari sumur Inabah." Lalu suaminya pun datang kepada Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Wahai anak laki-laki, ini adalah bapakmu dan ini ibumu. Pilihlah di antara keduanya yang kamu mau." Ia mengambil tangan ibunya yang kemudian pergi dengannya. Hadis riwayat Ahmad dan Imam 4. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Hasanah, banyak beredar di tengah masyarakat tentang aturan yang mengharuskan kaum wanita yang sedang datang bulan untuk mengumpulkan rambutnya yang rontok dan tidak memotong kuku. Dan kalaupun terpaksa, maka rambut rontok dan potongan kuku harus dikumpulkan, lalu ikut dimandikan saat dia mandi janabah setelah masa haid telah selesai. Apakah yang demikian ini mitos atau memang ditetapkan dalam syariat agama? Jika merujuk pada Al-Quran dan hadis, kita tidak pernah menemukan dasar dari aturan ini. Tradisi mengumpulkan kemudian menyimpan rambut yang rontok selama datang bulan ini bersumber dari pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam hal ini, beliau mengatakan, tidak seyogyanya mencukur rambut, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, mengeluarkan darah, atau memisahkan anggota tubuh dalam keadaan junub. Karena seluruh anggota tubuh akan dikembalikan di akhirat, sehingga kembalinya dalam keadaan junub. Konon, setiap satu rambut kan menuntut seorang hamba karena janabahnya itu. Perkataan Imam Ghazali ini bukan berarti larangan. Sebenarnya Imam Al-Ghazali sendiri tidak menyatakan larangan itu dengan redaksi tegas dan tidak menunjukkan keharamannya. Beliau menggunakan kalimat la yanbaghi yang artinya tidak semestinya, tidak seharusnya, atau tidak seyogyanya. Memang faktanya baik Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW tidak pernah menyebutkan secara tegas larangan memotong kuku dan rambut bagi orang yang sedang junub, khususnya wanita yang haid. Islam adalah agama yang mudah. Mengumpulkan rambut yang rontok ketika haid adalah sesuatu yang sulit dilaksanakan karena setiap harinya ada puluhan helai rambut yang rontok. Adapun alasan bahwa bagian tubuh yang terpotong saat junub kelak di hari kiamat akan dikembalikan dalam keadaan junub juga. Sebenarnya itu alasan yang kurang tepat. Mayoritas ulama menyatakan bahwa bagian tubuh yang dikembalikan adalah bagian-bagian tubuh lengkap seseorang saat matinya. Dan bagian-bagian tubuh yang asli yang pernah terpotong sewaktu pemiliknya masih hidup seperti kaki atau tangan yang terpotong. Bagian-bagian itulah yang akan dikembalikan secara sempurna pada hari kiamat. Adapun kuku atau rambut yang disunahkan untuk dipotong tidak termasuk bagian yang dikembalikan. Selain itu, tidak logis jika seluruh kuku dan rambut yang pernah tumbuh pada tubuh seseorang di dunia dikembalikan pada saat bangkitnya di hari kiamat. Jika begitu, lalu akan seberapa panjang kuku dan rambut seseorang jika seluruh rambut dan kuku mereka yang pernah tumbuh dan dipotong selama hidupnya akan dikembalikan lagi kepada tubuh pemiliknya. Memang ada sebuah hadis riwayat Tirmizi bahwa Nabi SAW bersabda, "Di bawah setiap lembar rambut adalah junub, maka basuhlah rambut dan bersihkanlah kulit." Hadis riwayat Tirmizi. Seandainya pun hadis ini diambil sebagai dalil meskipun dhaif, masih perlu dipahami dengan benar bahwa maksud dari perkataan di bawah setiap rambut terdapat janabat bukan berarti harus mengumpulkan dan mencuci rambut yang rontok. Karena jika dipahami demikian, maka maknanya semakin luas
Tidak hanya rambut dan kuku saja, melainkan kulit pun tidak boleh rontok. Padahal menurut ilmu pengetahuan, setiap hari ada 3 juta sel kulit kita yang rontok dan berganti sel kulit baru. Oleh karena itu, makna dari di bawah setiap rambut terdapat janabat, junub, adalah pada keterangan kalimat selanjutnya. Maka basuhlah rambut itu dan bersihkan kulit wajah kalian. Yaitu agar ketika mandi janabat atau mandi wajib, agar menyekat semua bagian tubuh dengan seksama, termasuk ke sela-sela rambut dan mencuci muka. Hal ini sebagai penegasan agar hal itu tidak terlewatkan. Maka konteks waktu dan situasi dari kalimat hadis yang menyebutkan di bawah setiap rambut terdapat janabat, junub, maknanya adalah ketika mandi junub dan bukan sebelum mandi atau selama haid. Oleh karena itu, ketika Aisyah radhiyallahu anha melaksanakan haji, lalu tiba-tiba datang haid, Nabi SAW malah menyuruhnya untuk menyisir rambutnya. Hal ini dituturkan sendiri oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada haji wada. Kami bertalbiyah dengan umroh. Lalu saya masuk Mekah dalam keadaan haid. Saya tidak tawaf di Ka'bah dan tidak juga melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Lalu saya melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, lepaskan ikatan rambut kepalamu, bersisirlah dan niatkanlah untuk berhaji, serta tinggalkan umroh. Aisyah berkata, saya melakukannya hingga ketika kami selesai berhaji. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad, dan Imam Malik. Sudah barang tentu, seorang wanita yang bersisir secara alami akan membuat sebagian rambutnya rontok. Seandainya mengumpulkan rambut saat haid dengan maksud disucikan tersendiri itu disyariatkan, niscaya Nabi akan mengajarkan hal tersebut kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kenyataannya, Rasulullah SAW tidak menyinggung sama sekali masalah pengumpulan rambut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada syariat pengumpulan rambut, kuku, atau daging yang terpisah dari badan saat orang dalam keadaan junub. Wallahu a'lam. Pemirsa, punya orang tua yang mulai pikun memang cukup merepotkan. Tapi orang tua adalah jalan surga terdekat bagi anak. Maka inilah kesempatan berbakti pada orang tua. Lalu bagaimana cara membantu ibadahnya orang tua yang mulai pikun? Jangan kemana-mana, sesaat lagi Hasanah segera kembali. Pemirsa Hasanah, di antara syarat kewajiban menjalankan agama adalah berakal. Lalu bagaimana dengan orang tua yang sudah pikun? Atau gejala yang berhubungan dengan penurunan memori atau keterampilan berpikir yang cukup parah, sehingga dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, orang pikun bertingkah dan berpikir seperti anak kecil. Yang perlu dicatat di sini adalah ada 2 tipe pikun. Pikun total atau yang disebut dengan demensia primer yang diderita para manula. Umumnya disebabkan oleh faktor saraf yang melapuk karena usia. Tipe kedua, pikun sekunder, yaitu penurunan daya ingat ringan. Bentuknya sering lupa-lupa ingat atau on-off. Lalu bagaimana dengan kewajiban agama mereka sebagai muslim? Orang tua yang pikun total atau permanen tidak dikenai lagi kewajiban agama karena akalnya tidak sempurna. Nabi SAW bersabda, pena pencatat amal diangkat dari 3 orang. Orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga bermimpi balik, dan orang gila hingga berakal sembuh. Dalam riwayat lain dari Ali radhiyallahu anhu ada tambahan, orang pikun. Hadis riwayat Abu Daud. Maka sampai meninggal, orang tua yang sudah pikun tidak memiliki kewajiban apapun. Dia bagaikan orang yang sudah mati, dosanya tidak bertambah, tetapi juga tidak bisa lagi menambah amal baiknya, kecuali dengan 3 perkara, yaitu ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan doa yang dipanjatkan oleh anaknya yang soleh. Akan tetapi jika pikunnya sekunder, kadang ingat, kadang tidak, on-off, maka dikala ingatannya kembali, kewajiban agamanya pun ikut kembali. Misalnya, dia wajib sholat ketika ingat dan tidak wajib sholat ketika datang pikunnya, serta tidak wajib diqodho atau diganti. Dalam kondisi ini, keluarganya harus berperan aktif, harus memperhatikan benar-benar keadaan dia, serta membantunya dalam melaksanakan kewajiban agama ketika dia ingat. Tetapi ketika datang pikunnya, maka tidak boleh dipaksa untuk melakukan sholat.
Persoalan lain juga muncul terkait dengan kewajiban puasa yang ditinggalkannya. Apakah wajib diganti setelah ingat bagi pikun sekunder atau wajib dibayar fidyahnya bagi yang pikun permanen? Tidak ada kewajiban bagi orang pikun untuk mengganti puasa yang ditinggalkan, baik pikun permanen atau sekunder, karena pada waktu meninggalkan puasa itu, orang pikun dalam kondisi tidak berakal. Sedang orang yang tidak berakal tidak dibebani kewajiban agama. Ulama kontemporer menjelaskan, orang tua yang sudah sampai pada kondisi tidak tahu apa yang ia ucapkan, maka dia tidak berkewajiban menjalankan puasa dan tidak diharuskan menunaikan fidyah karena sudah dianggap tidak berakal. Berbeda halnya dengan puasa yang ditinggalkannya sewaktu sakit sebelum pikun. Nah, puasa yang ditinggalkan dalam kondisi seperti ini memiliki konsekuensi. Pertama, jika pada waktu itu masih diharapkan sembuhnya, namun malah pikun dan tak kunjung sembuh, maka dia tidak kena kewajiban apa-apa, tidak ada qadha atau pengganti, dan tidak ada kewajiban membayar fidyah. Karena kewajiban dia adalah mengqadha atau mengganti, tapi tak kunjung mampu melakukannya. Akan tetapi bila di suatu saat dia sadar, ingat kembali, maka wajib mengqadhanya atau menggantinya. Kedua, jika waktu sakit itu tidak diharapkan sembuhnya, lalu berlanjut dengan pikun, maka puasa yang dulu ditinggalkannya itu diganti dengan fidyah, dengan cara memberikan makan pada orang miskin. Jika yang sedang pikun tersebut tidak bisa mengeluarkannya, maka keluarganya lah yang mengeluarkan fidyah dari hartanya. Apabila dia memiliki catatan yang kurang baik dalam hidupnya sebelum pikun dan belum sempat bertobat, apakah anak-anaknya boleh melakukan taubat untuk orang tuanya yang pikun? Dalam hal ini, anak-anaknya atau ahli warisnya tidak bisa melakukan taubat atas nama orang tuanya yang pikun jika yang bersangkutan pernah melakukan dosa besar dan belum bertobat. Karena taubat itu memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu menyesal, berhenti dari dosanya, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Taubat tidak akan terlaksana tanpa penyesalan terhadap dosa yang dikerjakan. Orang yang tidak menyesal berarti dia senang dengan perbuatan tersebut dan kemungkinan besar akan terus-menerus melakukannya. Akankah kita percaya bahwa seseorang itu bertobat sementara dia dengan senang hati masih terus melakukan perbuatan dosa tersebut? Hendaklah ia membangun tekad yang kuat di atas keikhlasan, kesungguhan niat, serta tidak main-main. Tapi, bagaimana mungkin orang yang sudah pikun itu menyesali perbuatannya? Dan bagaimana pula dia membangun tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut? Padahal dia sudah pikun, tidak ingat apa-apa. Namun demikian, bukan berarti jalannya sudah buntu. Jangankan orang yang pikun, orang yang sudah mati pun masih bisa dibantu oleh anak-anaknya yang masih hidup. Lalu bagaimana? Jika dosa yang dilakukan orang tua pikun itu berkaitan dengan hak sesama manusia, maka masih bisa ditebus oleh anak-anaknya. Seperti meminta maaf kepada orang yang pernah disakiti, memohon agar diikhlaskan, mengembalikan atau mengganti barang yang telah dirusak atau diambil dengan tanpa hak. Demikian juga bila dia menggunjing berzina atau yang semisalnya, sementara orang yang dia gunjing atau dia tuduh itu belum mengetahuinya, maka anaknya bisa mendoakan kebaikan dan memintakan ampunan untuk orang tuanya yang pikun. Di samping itu, anak-anaknya juga masih bisa menambah amal kebaikannya dengan cara bersedekah. Seperti disepakati para ulama, pahala sedekah bisa dihadiahkan kepada orang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ulama kontemporer mengatakan, untuk sedekah maka disepakati bisa bermanfaat bagi yang hidup maupun yang mati. Demikian pula doa bisa bermanfaat bagi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Dan terakhir, meskipun sang anak tidak bisa mewakilinya bertobat, tetapi bisa melakukan amalan lain yang fungsinya hampir sama dengan tobat, yaitu istighfar, memintakan ampunan. Berbeda dengan tobat, pintu istighfar atau memintakan ampunan masih terbuka selebar-lebarnya. Bahkan setelah meninggal pun masih dimintakan ampunan. Terkait dengan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang datang sesudah mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau maha penyantun, maha penyayang. Al-Quran Surah Al-Hasr ayat 10. Wallahu a'lam. Astagfirullah, alhamdulillah, kau masih
Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.